Bu Indri sewot, Novia menikah dengan konglomerat, sedangkan Hakim menyukai pelakor yang miskin seperti Tami. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Rabu 12 April 2023. Nah, kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Melihat artikel headline semuanya membicarakan tentang Novia dan Jeffrey yang lamaran, membuat Hakim jadi emosi nih dan merasa tidak terima dengan hubungan tersebut. Karena dia sangat kesal yang membuat anak mereka meninggal dunia itu adalah Arjuna Wardana. Dan Novia mau-mau saja menikahi Jeffrey seakan dibutakan oleh cinta nih, katanya Hakim. Di sisi lain, Rizka dan Ihsan ikut bahagia nih dengan lamaran Jeffrey dan Novia. Begitupun dengan Tami yang juga membaca headline tentang lamaran Jenov ini, yang membuatnya langsung menghubungi Novia untuk memberikan selamat. Melihat acara lamaran anaknya sudah diketahui oleh semua orang, apalagi menjadi headline di mana-mana, membuat Pak Ashraf menjadi khawatir nih guys. Dia mengingatkan Novia untuk harus berhati-hati dalam bertindak, karena tindak tanduknya akan diamati oleh orang banyak dan bisa saja akan menjadi fitnah ke depannya. Apalagi sekarang hubungan Novia dan Jeffrey ini benar-benar menjadi pemberitaan yang luar biasa. Kemudian Novia menerima chat dari Tami nih yang memberikan selamat padanya. Dan Novia pun juga setuju dengan keinginan papanya untuk selalu berhati-hati ke depannya karena sekarang dia dekat dengan Jeffrey, yang pastinya Novia akan selalu diliput oleh media nih. Karena kalau nanti Novia salah saja dalam bertindak, tentu Novia akan disalahkan juga nih. Melihat banyak artikel tentang lamarannya, ditambah lagi foto-foto dari handphone Jeffrey yang disebar ke media sosial, membuat Jeffrey kaget dan langsung protes nih kepada Pak Arjuna. Namun Pak Arjuna mengatakan dia melakukan itu semua agar Jeffrey tidak bertindak semena-mena. Apalagi kalau Jeffrey berterus terang tentang kejadian 19 tahun lalu kepada Novia. Kalau Jeffrey berani, maka keluarga Novia lah yang akan menanggung malu ke depannya, karena sekarang hubungan Jeffrey dan Novia ini sudah diketahui oleh orang banyak. Jadi Jeffrey nggak bisa berbuat apa-apa nih selain mengikuti rencana dari papanya ini, Pak Arjuna. Melihat muka anaknya kesal dan menolak sarapan di rumah, membuat Bu Indri jadi bertanya-tanya nih. Ada apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Hakim? Dan ada masalah apa nih yang dihadapi oleh Hakim sekarang? Kemudian di sisi lain, harusnya hari lamaran ini adalah hari yang sangat membuat Jeffrey bahagia. Namun sayangnya dia tidak bisa merasakan kebahagiaan itu. Karena Jeffrey kepikiran setelah nanti Jeffrey dan Novia menikah. Jeffrey setiap hari pasti akan tidak tenang karena harus menutupi semua kebohongan ini. Kemudian juga akan dihantui rasa bersalah yang luar biasa seumur hidupnya dengan Novia. Jeffrey benar-benar tidak siap nih guys. Namun melihat Novia yang sangat antusias, membuat Jeffrey malah jadi sedih dan gak mau nanti Novia malah kecewa. Dia kepikiran juga nih gimana Novia akan bahagia saat mereka mau lamaran dan menikah nanti. Walaupun di hati Jeffrey terdalam dia sangat ingin berterus terang tentang kejadian 19 tahun yang lalu agar hubungannya dengan Novia bisa berjalan dengan baik juga ke depannya tanpa ada kebohongan. Semua orang ngomongin lamaran Jeffrey dan Novia yang bikin hati Hakim kesal. Aneh banget ya Hakim ini, gak bisa banget melihat Jeffrey dan Novia bahagia. Semua orang padahal memuji-muji Jeffrey dan Novia, saking viralnya Jenov di media. Namun Hakim sakit hati banget nih, karena dia masih saja kepikiran sama Pak Arjuna yang membuat anaknya Kanaya meninggal dunia. Di sisi lain, Jeffrey tampak bersiap ke acara lamarannya ke rumah Novia. Jeffrey memakai baju batik yang sangat keren. Terlihat sekali nih kalau Jeffrey tampak tidak siap untuk acara lamarannya itu. Wajahnya murung karena dia belum siap untuk melamar Novia di saat kebohongan itu masih tersimpan rapat di dirinya Jeffrey.
Jeffrey kaget juga nih saat tahu Om Bastian dan istrinya ikutan ke rumah Novia untuk mengantar Jeffrey lamaran. Jeffrey pun semakin kaget saat tahu itu adalah lamaran yang resmi, karena Om dan tantenya pun juga diikut sertakan di acara tersebut. Jeffrey merasa ini terlalu terburu-buru nih, karena Jeffrey pun juga belum mempersiapkan seserahan dan keperluan lainnya untuk lamaran secara resmi. Namun semakin kagetnya lagi Jeffrey melihat hantaran yang sudah disiapkan oleh Pak Arjuna untuk diantar ke rumah Novia nantinya. Dan semua itu diurus sama Dimas. Kemudian Brian yang siap-siap untuk pergi pun tampak amat bahagia saat mendengar Binung mengatakan kalau Novia akan menjadi mamanya. Dan sekarang Jeffrey dan Novia akan lamaran kemudian menikah setelah itu. Brian benar-benar sangat amat bahagia. Dia udah gak sabar banget nih bisa mempunyai mama dan papa lagi. Apalagi mamanya adalah Miss Novia, wanita yang benar-benar Brian inginkan sebagai pengganti mama kandungnya. Di sisi lain Hakim uring-uringan terus nih guys. Dia tidak henti-hentinya memikirkan Jeffrey dan Novia yang akan menikah dalam waktu dekat. Gak mau ditanya sama orang tuanya, Hakim pun jadinya pengen pergi aja nih dari rumah karena gak mau nanti malah ditanya-tanya sama mama papanya karena wajah murung Hakim yang tidak bisa dia tutupi. Lamaran Jeffrey Novia benar-benar luar biasa. Semua orang ikut, ada 4 mobil nih guys yang pergi ke rumahnya Novia. Dan di mobil Brian bertanya kepada uncle-nya kalau dia akan menikahi Novia atau enggak. Namun Binung merasa aneh nih sebenarnya sama sikapnya Jeffrey yang hanya diam saja. Dan Binung berpikiran kalau mungkin saja Jeffrey saat itu agak tegang nih karena mau melamar Novia. Di sisi lain Brian juga udah gak sabar banget nih tidur bertiga sama Jeffrey dan Novia kalau mereka nanti sudah menikah. Impian Brian dan Binung melihat Jeffrey Novia menikah benar-benar akan terjadi nih guys. Walau sayang Jeffrey tampak tegang karena belum siap dengan pernikahan itu sampai dia nanti jujur pada Novia tentang kejadian 19 tahun yang lalu. Apalagi yang bikin gemesnya di saat Brian membayangkan dia bisa tidur dengan Uncle Jeff dan Novia. Walaupun kemesraan Jeffrey dan Novia rusak karena adanya Brian, tapi lucu aja nih kalau Brian membayangkan bagaimana nanti dia bisa dekat dengan Novia setiap hari. Setelah yoga, Tami diajak Ibu Ivanka untuk jalan-jalan shopping. Kemudian Tami pun merasa sangat happy dong karena diajak sama mama kandungnya untuk pergi jalan-jalan. Namun di sisi lain Hakim tak habis pikir nih guys sama Novia yang segitu dibutakan oleh cinta hingga mau menerima lamaran dari Jeffrey, anak lelaki yang sudah membuat Kanaya meninggal dunia. Dan Hakim buru-buru ke rumah Novia nih untuk menyadarkan Novia kalau keputusannya menerima lamaran Jeffrey itu adalah salah. Setelah apa yang dilakukan oleh Pak Arjuna kepada Novia dan Hakim yang menyebabkan anak mereka meninggal dunia. Kemudian di sisi lain keluarga Jeffrey sampai rumah Novia dan disambut sangat hangat oleh keluarga Novia, Pak Ashraf, Mama Esti, dan Novia. Novia yang memakai kebaya pink sangat amat cantik. Jeffrey pun juga sangat gagah memakai baju batik. Acara lamaran resmi ini benar-benar luar biasa nih guys. Hantaran dari keluarga Jeffrey pun tidak main-main bagusnya. Di sisi lain, Tami sangat menikmati hari-harinya bersama Ibu Ivanka. Tami sangat happy diajak Ibu Ivanka shopping. Perhatian Bu Ivanka yang tahu Tami sedang hamil pun membuat Tami merasa sangat diperhatikan oleh ibu kandungnya sendiri. Ibu Ivanka yang mau menghadiri undangan pernikahan minggu depan pun mencari baju kondangan yang pas untuknya.
Karena tak kunjung mendapatkan baju yang pas, Ibu Ivanka meminta bantuan Tami untuk mencarikan baju yang pantas untuk dia pakai di acara nikahan nanti. Tami pun sangat excited nih untuk mencarikan baju bagi mamanya yang nanti mau ke kondangan. Di sisi lain, akhirnya Novia menerima lamaran Jeffrey. Namun Novia melihat wajah yang tegang dari raut wajahnya Jeffrey. Tapi Novia berpikir Jeffrey mungkin hanya tegang aja nih karena lamaran. Tentu tak terfikirkan oleh Novia, Jeffrey akan merahasiakan sesuatu yang sangat amat penting darinya. Setelah lamarannya diterima, Pak Arjuna juga udah gak sabar nih untuk mengabadikan prosesi lamaran itu dengan foto bersama. Tentu ya guys, Arjuna melakukan ini semua karena ingin kembali menyebarkan ke media sosial tentang lamaran Jeffrey dan Novia ini. Agar Jeffrey semakin takut untuk berterus terang kepada Novia nih tentunya. Karena kalau lagi-lagi Jeffrey akan berterus terang kepada Novia, keluarga Novia tentu akan malu banget. Sebenarnya kita happy banget nih guys melihat Jeffrey dan Novia ini akhirnya sedikit lagi resmi menjadi suami istri. Tapi karena masih ada kebohongan yang Jeffrey sembunyikan dari Novia, hati Jeffrey dan Bu Astrid tentu jadi tidak tenang. Di sisi lain, saking pengen anaknya menikah, Arjuna malah mendesak untuk menentukan tanggal pernikahan Jeffrey dan Novia ini di depan kedua orang tuanya Novia. Namun Pak Ashraf dan Bu Esti menyerahkan semuanya kepada Jenov untuk menentukan hari bahagia mereka. Tapi tetap aja nih ya, bukan Pak Arjuna namanya kalau tidak memaksakan kehendaknya. Karena Pak Arjuna tetap mendesak, Pak Ashraf akhirnya memutuskan hari pernikahan Jeffrey dan Novia sebaiknya dilakukan sehabis Lebaran, yaitu pada 29 April. Dan semua akhirnya menyetujui tanggal baik tersebut untuk pernikahan Novia. Betapa bahagianya Bu Ivanka dan Tami. Bu Ivanka senang Tami memilihkan baju yang bagus untuk dia ke kondangan. Di sisi lain Tami juga happy saat diberikan bros yang sangat cantik dari ibu kandungnya, yang membuat Tami jadi semakin merasakan hangatnya cinta seorang ibu. Setelah acara lamaran berakhir, keluarga Jeffrey akhirnya pamit pulang nih guys. Novia mulai sekarang akan memanggil papa dan mama ke Pak Arjuna dan Bu Astrid. Begitupun dengan Jeffrey ke mama dan papanya Novia. Dia akan memanggil mama Esti dan papa Ashraf nih mulai sekarang. Tanggal pernikahan mereka pun juga sudah ditetapkan. Dan Jeffrey Novia diminta untuk mencari fotografer untuk pernikahan mereka nanti. Wah, curiga nanti mereka akan difoto sama Jonathan ya guys. Saat pulang, Jeffrey pun dipuji sama Om Bastian nih karena Pak Arjuna yang hatinya jadi lembut merestui hubungan Jeffrey dan Novia. Wanita pilihan Jeffrey. Tidak seperti Roni dulu yang malah dijodohkan oleh Pak Arjuna. Namun Jeffrey masih tampak tidak terima nih dengan semua ini, yang membuatnya ingin pergi sendiri untuk menenangkan diri. Dan benar aja nih guys, Jeffrey merasa sangat amat bodoh dan menyalahkan dirinya sendiri di sepanjang perjalanan. Karena sudah menunda bom waktu yang akan membuat hubungannya dengan Novia nanti bakalan hancur sehancur-hancurnya jika Novia mengetahui tentang kejadian 19 tahun yang lalu. Kemudian pada akhirnya Jonathan dan Pak Samsul bertemu nih guys. Jonathan tidak ingin berbasa-basi. Dia ingin papanya menjawab dengan jujur pertanyaannya dan dia meminta Pak Samsul untuk menceritakan kronologi tentang kejadian 19 tahun yang lalu yang membuat Pak Samsul kaget. Jonathan tiba-tiba mempertanyakan hal tersebut. Melihat kabar Jeffrey Novia yang sudah lamaran membuat Ibu Indri kesal sekesal-kesalnya. Dia merasa kalau Novia ini tidak menghargai keluarga Hakim sedikit pun. Wah, aneh banget ya ibu-ibu satu ini. Padahal Novia dan Hakim ini sudah lama bercerai. Tapi masih saja mengharapkan apa yang dia inginkan. Dan gak mau banget melihat Novia bahagia dengan lelaki pilihannya yaitu Jeffrey. Malah sempet-sempetnya lagi nyalahin Jeffrey yang memberikan pengaruh buruk untuk Novia.
Dia juga langsung menelpon Novia nih sambil memaki-maki. Pakai segala menyinggung kuburan Kanaya yang masih basah lagi. Wah, emang gak ada otak banget ya guys Ibu Indri ini. Tentu ini membuat kita geram banget ya. Untung saja Pak Wijaya merasa istrinya ini memang sudah keterlaluan dan akhirnya mematikan telepon Bu Indri kepada Novia. Tapi Bu Indri juga malah bilang kalau Pak Wijaya tidak tegas sama Hakim yang gak mau menjauhi Tami. Padahal jelas-jelas Hakim sekarang nyamannya sama Tami nih. Tapi Bu Indri aja yang gak sudi punya mantu seperti Tami. Mungkin nih guys, Bu Indri ini iri. Novia bisa berbahagia dengan pasangan yang kaya raya dan terhormat seperti Jeffrey. Sedangkan Hakim hanya mendapatkan Tami, wanita selingkuhan yang dianggap murahan dan bukan dari keluarga yang terhormat. Kalau saja nanti Bu Indri tahu ya kalau Tami adalah anak orang kaya, pasti dia bakalan malu sendiri dan memohon-mohon untuk dijadikan menjadi mertuanya Tami. Dan di akhir episode kemarin kita melihat akhirnya Samsul jujur kepada anaknya dan mengatakan kalau 19 tahun yang lalu itu bukan dialah yang menabrak ayahnya Novia. Namun yang menabrak adalah Jeffrey Wardana. Hal itu membuat Jonathan jadi ketawa nih dengan jawaban dari Pak Samsul ini. Kemudian Pak Samsul mengatakan kalau dia deal dengan Arjuna karena sudah memberinya uang 3 miliar yang membuat Jonathan malah emosi mendengarnya. Wajah Jonathan langsung memerah nih karena dia merasa kalau papanya ini tega banget menjual keluarga mereka dengan uang 3 miliar. Jonathan sih gak marah sama Arjuna aja nih guys sepertinya. Tapi sama papanya juga yang mau-mau aja dihargain 3 miliar untuk kehancuran keluarganya. Dan gara-gara uang 3M itu dia rela menjauh dari keluarganya dan menekam di penjara.